Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya ya, karena maklum sibuk jadi belum semua terjawab ya teman-teman ya. Simak sampai dengan selesai ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya bagikan ini, yang berdasarkan pengalaman pribadi saya ini bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh ya. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman bisa sembuh ya. Jadi semangat ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya ya teman-teman ya. Dari akunnya Rolam Bakery. Mas mau tanya, jantung dan detak nafas saya normal, tetapi perasaan atau pikiran saya itu di dada kiri seperti lemah. Tapi normal Mas, nggak ada gejala atau apa. Nah, itu hanya perasaan atau kurang olahraga ya Mas, mohon dijawab. Kalau menurut saya itu hanya perasaan ya teman-teman ya. Jadi begini, untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ini sensasinya kan bukan hanya di fisik saja ya teman-teman ya. Kadang di psikis kita juga gitu. Kalau kita itu merasakan sesuatu hal yang menurut kita itu aneh, kita itu kepikiran macam-macam ya. Pikiran macam-macam, waduh kok kayaknya lemah nih. Waduh kok kayaknya nggak seperti biasanya nih. Nah, kita itu kadang panik, kita kadang cemas, dan kita itu kadang bingung. Teman-teman yang lainnya ngalamin yang kayak gini atau enggak ya, gitu ya. Nah, mulai sekarang teman-teman nggak usah bingung ya. Teman-teman nggak usah terlalu panik. Ketika teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter dan teman-teman ya, tidak didiagnosa penyakit yang lain ya, teman-teman hanya mengalami gangguan asam lambung, mungkin disertai dengan kecemasan. Ya, sensasi seperti ini umum dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung. Cuma masing-masing orang itu intensitasnya itu berbeda ya. Kadang ada yang awet, kadang ada yang hilang, timbul, hilang, timbul. Nah, hal seperti ini terjadi biasanya saat kondisi kita energinya itu sedang drop ya teman-teman ya. Kalau sedang drop, kita itu kadang napas juga kadang kayak terengap-engap gitu ya teman-teman. Jadi seperti apa ya? Kalau saya bayanginnya dulu, jadi seperti ngomong begini aja ya teman-teman, ngomong maksudnya nggak dengan keras, ngomong dengan terus ngomong itu aja sudah ngos-ngosan gitu ya teman-teman. Terus lagi kalau energi kita drop juga ya teman-teman, itu kadang seperti kayak di jantung itu ya, detaknya tuh kayak melemah kayak gitu ya teman-teman. Tapi itu sebenarnya ya faktor alami untuk menderita gangguan asam lambung ya teman-teman. Saya pun dulu juga mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi ada nih sensasi yang di bagian dada ini apa namanya membandel ya. Ada juga nih penderita gangguan asam lambung yang keliengan, sempoyongan, rasa kayak mau pingsan, itu membandel juga ada karena banyak sekali golongan-golongannya ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman merasakan hal seperti ini ya, seperti kok kayak lemah gitu ya, tapi nggak nimbul gejala yang lainnya gitu, teman-teman nggak usah panik ya. Kalau teman-teman sudah bisa beraktivitas, teman-teman sudah bisa mungkin sudah bisa berkegiatan ya, teman-teman ya baiknya olahraga rutin lah. Walaupun hanya sekedar jalan kaki ya teman-teman ya, itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena ketika kita jalan kaki, ketika kita aktivitas, ketika kita olahraga, peredaran darah kita itu terbantu untuk bisa lancar mengalirkan darah ya dari jantung dipompa gitu ya, mengalir ke seluruh tubuh gitu ya teman-teman, dan itu bisa apa membantu kita ya bisa lebih cepat membaik dari gangguan asam lambung ini. Jadi nanti kalau sudah membaik ya teman-teman ya, teman-teman itu mulailah beraktivitas olahraga pagi dan sore itu nggak apa-apa, jalan kaki saja santai nggak apa-apa, nggak usah terlalu capek. Karena biasanya kalau terlalu capek nanti akan muncul lagi sensasi dan teman-teman akan panik lagi. Karena kalau kecapean juga ini bisa memicu ya teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung ini awal-awal membaik itu masih sensitif. Jadi dikondisikan saja. Walaupun kita sudah merasa enak nih, saya dulu juga punya pengalaman hal sama ya seperti gini ya teman-teman ya. Saya merasakan enak ya, saya merasakan bahwa saya kuat nih, saya sampai jalan ke sana, wow, jauh gitu ya, saya kuat nih, bawa ini, bawa itu aktivitas gitu, agak berat gitu, saya kuat nih, saya merasa sudah enak, saya merasa sudah kuat.
Tapi setelahnya, setelah kecapean dan lain-lain ya teman-teman ya, itu langsung energi drop, muncul lagi sensasi, dan waduh ini kok begini lagi. Jadi untuk teman-teman ya, yang sekarang mungkin sedang melatih aktivitas untuk membantu kesembuhan ya, teman-teman tetap kondisikan ya, jangan terlalu diforsir ya. Kembali lagi seperti yang tadi ya, pertanyaan dari teman-teman, ketika teman-teman merasakan hal yang dada mungkin terasa aneh gitu ya, terus perut juga terasa aneh, terus perasaan kita itu seperti yang nggak karu-karuan gitu ya teman-teman, memikirkan penyakit ini, penyakit itu, jangan-jangan bukan asam lambung, jangan-jangan saya kena jantung, jangan-jangan saya kena paru-paru, atau jangan-jangan mungkin ginjal, karena sakit pinggang dan lain-lain. Itu karena apa namanya teman-teman, itu karena pikiran kita ya teman-teman, itu karena perasaan kita itu yang masih belum yakin. Ketika kita sudah diperiksa ke dokter itu juga kita masih belum yakin, jadinya kita selalu berpikiran yang negatif seperti itu, padahal itu karena gangguan asam lambung ya teman-teman, yang kita tahu sensasinya itu banyak sekali, baik di fisik maupun di psikis ya. Kan ada yang bilang juga, gangguan ini adalah 1001 sensasi. Nah, banyak sekali julukannya ya teman-teman ya. Intinya untuk teman-teman tetap semangat. Ketika teman-teman mengalami kondisi seperti ini ya teman-teman nggak usah panik dulu ya. Kalau teman-teman merasa memang kurang olahraga atau kurang aktivitas, ya bantu tubuh kita untuk memperlancar peredaran darah untuk aktivitas ya, untuk apa namanya, untuk berkegiatan. Nanti insya Allah bisa membantu ya teman-teman ya. Tetap semangat, insya Allah nanti juga membaik dan sembuh. Jangan khawatir ya teman-teman ya. Lanjut lagi nih dari akunnya siapa? Gilang Agusman. Halo Mas, halo juga. Saat cemas ini masih berlebih Mas, nafas masih kadang kurang plong Mas. Gimana ya Mas ngilangin cemasnya? Nah, ini ya teman-teman ya, banyak sekali yang tanya ke saya tentang bagaimana nih ngilangin kecemasannya gitu ya. Untuk kecemasan ya, saat apa namanya, sampaikan ke teman-teman ya, yang perlu kita kurangin ya, ya itu adalah kecemasan yang berlebih. Karena apa teman-teman? Karena kita juga butuh yang namanya cemas. Cuma kalau yang sudah berlebih, yang sudah jadi gangguan kecemasan, nah ini yang perlu kita kendalikan ya. Jadi untuk mengendalikan kecemasan yang berlebih ini, kita itu memang butuh proses ya teman-teman ya. Kenapa butuh proses? Tidak bisa instan gitu. Karena untuk mengurangi cemas, menghilangkan yang cemas yang berlebih itu ya, kita butuh beberapa metode-metode. Contoh misalkan yang ringan-ringan saja ya. Ketika kita mengalami gangguan asam lambung, ketika sensasi fisiknya masih banyak, otomatis cemas yang berlebih itu akan muncul setiap hari ya teman-teman ya. Ketika kita mengalami hal seperti ini, kita cemas lagi. Ketika sudah membaik, muncul lagi, cemas lagi. Nah, maka dari itu teman-teman itu terapkan di yang namanya pola makan ya, pola hidup sehatnya, yaitu terapkan ya, konsisten. Insya Allah ketika teman-teman itu nanti sensasi fisiknya mulai berkurang, kecemasan itu juga akan mulai berkurang. Ketika teman-teman sudah mulai ini ya, namanya sensasi fisiknya sudah mulai hilang dan sudah banyak sekali yang hilang, tapi teman-teman itu cemasnya masih mengikuti. Sabar, saya bilang sabar. Kenapa ya teman-teman? Untuk menghilangkan atau mengendalikan kecemasan yang berlebih, kita butuh kesabaran ya teman-teman. Kalau kita nggak sabar, itu ujung-ujungnya ya kita akan balik lagi. Karena apa teman-teman ya? Kita juga harus merubah yang namanya sifat negatif kita ya. Kan kita tahu sendiri kadang ya, kekurangan kita itu apa. Kadang kita menghadapi suatu masalah atau kita menghadapi suatu keadaan, kita selalunya yang mungkin ya masih terbawa dengan sifat-sifat yang dulu, serba terburu-buru, terus apa namanya, mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Contoh, misalkan kita mau bepergian jauh aja kita sudah berpikiran, aduh nanti kalau di sana gimana ya, jangan-jangan nanti kalau misalkan ini berangkat ke sana mobilnya nubruk atau motornya jatuh dan sebagainya. Itu perlu dihilangkan dulu ya teman-teman ya. Jadi pikiran-pikiran penyakit berat lagi gitu ya, muncul sensasi ini itu dihilangkan, karena itu juga menurut saya itu juga berpengaruh ya untuk menghilangkan cemas. Tapi pada intinya ketika teman-teman mengalami kecemasan yang berlebih karena gangguan asam lambung, nanti kalau sensasi fisiknya sudah mulai berkurang satu persatu ya, dengan teman-teman mungkin menerapkan yang namanya pola makan yang apa namanya teratur ya teman-teman ya, terus pola hidupnya juga diperbaiki lagi, sensasi fisik insya Allah mulai berkurang. Walaupun teman-teman yang lain mungkin bisa saja dibantu dengan obat
baik obat dokter maupun obat herbal. Ya, intinya ketika sensasi fisik mulai berkurang, kecemasan nanti akan sedikit demi sedikit itu akan mulai berkurang dan mulai terkendali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Nanti juga insya Allah lah, saya yakin ya teman-teman ya, teman-teman juga akan sembuh. Jadi kalau nanti teman-teman sudah menemukan nih caranya nih, gimana nih saya mengkondisikan situasi ya, kalau misalkan saya sedang seperti ini, saya harus bagaimana nih? Kalau sedang apa namanya, ada sensasi muncul di sini, kita harus apa? Itu teman-teman nanti juga akan menemukan cara tersendiri. Saya yakin itu. Saya dulu pun juga sama. Walaupun saya awal-awal juga dibantu ya mentor-mentor di YouTube, banyak sekali membantu saya serap informasi yang positif ya. Akan tetapi pada pelaksanaannya kadang saya juga menemukan cara-cara tersendiri. Oh ya, sepertinya saya harus dengan cara seperti ini. Tapi dasarnya memang saya ambil dari banyak sekali mentor-mentor di YouTube gitu ya teman-teman. Kalau saya di sini hanya membagikan pengalaman saya saja. Jadi ketika mengalami hal seperti ini teman-teman jangan panik, jangan cemas gitu ya. Yang terpenting adalah terapkan yang namanya 3P konsisten. Insya Allah nanti juga akan membaik dan sembuh ya. Dan saya yakin itu ya teman-teman. Intinya teman-teman tetap semangat ya. Insya Allah nanti disambung lagi dengan tema yang lain. Saya sudah ditungguin teman saya ya. Oke teman-teman ya, semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.